Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai ya dan sudah kita record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua yang saya hormati dan kami banggakan ya selaku peserta pelatihan asesmen paradigma baru ya kurikulum prototype. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan ya pertama-tama puji syukur ya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, diberikan napas, diberikan waktu ya, untuk belajar atau pelatihan di forum MGMP. Bapak Ibu semua yang berbahagia dimanapun berada, hari ini adalah hari terakhir Bapak Ibu ya, hari keempat pelatihan asesmen paradigma baru atau kurikulum prototype, di mana yang sebelumnya Bapak Ibu sudah mendapatkan beberapa materi ya tentang pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi produk, kemudian pembelajaran kolaboratif, juga tentang info-info terkait dengan kurikulum paradigma baru, juga modul ajar ya, asesmen modul ajar. Nah Bapak Ibu, kami berharap dari sekian banyak ilmu yang diberikan oleh para narasumber, Bapak Ibu bisa memahami ya, dan lebih penting lagi bisa mengimplementasikan di dalam tugasnya sehari-hari di sekolah ya, atau di kelas pembelajaran. Bagaimana kita ketahui bahwa ke depan Bapak Ibu, kurikulum yang akan kita gunakan adalah kurikulum paradigma baru ya, di mana ada perubahan-perubahan mindset ya, perubahan pola pikir, sehingga berimplikasi pada Bapak Ibu mengajar di kelas ya. Nah Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan bersama dengan narasumber ya, Ibu Desi Diana dari SMP Negeri 2 Jasinga ya. Beliau adalah guru penggerak angkatan 1, akan menyampaikan tentang pembelajaran asesmen dalam pembelajaran STEM ya, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics ya. Bapak Ibu, kalau STEM kan Bapak Ibu sudah lama ya kenal ya. Nah, untuk kali ini STEM itu akan dibahas lebih mendetail ya, dan itu penting sekali dan tidak lepas dari kurikulum paradigma baru itu menggunakan strategi STEM ya. Nah, bagaimana cara mengaksesmennya ya, cara menilainya dalam STEM, nanti rekan saya Ibu Desi Diana akan memaparkan. Bapak Ibu, seperti biasa, marilah acara ini sama-sama kita buka ya, supaya Abdul dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sambil saya, ini ada yang bocor ya, oh yang bocor punya Bu Desi ya? Oh, anakku ya. Nampaknya di sekolahan ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan ya pada Ibu Desi Diana untuk menyampaikan paparan materinya. Bapak Ibu nanti silahkan bertanya ya atau berdiskusi bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Desi Diana. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Pak Dano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Di sini banyak yang sudah saya kenal ya, ada Bu Tintin, ada Bu Siti Aminah, Bu Mimin. Ya mungkin sebelum kita mulai, saya ke Jamboard dulu kali Bapak Ibu ya. Saya ingin mengetahui apa sih Bapak Ibu pahami tentang STEM, karena memang STEM ini sudah sering kita dengar, dan ini dari tahun 2017 ya, beda dengan paradigma baru yang baru akan kita pelajari sekarang. Saya bagikan di chat saja di sini, Jamboard, dan juga di WA.
Sudah bisa diklik Bapak dan Ibu. Itu saya memberikannya link Jamboard. Saya lihat ada siapa yang sudah bergabung. Silakan dituliskan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang STEM yang di slide keduanya. Saya begini dulu. Nih di sini ada ya Bapak dan Ibu, silakan diklik. Nanti nah di sini yang pertama bagaimana perasaan Bapak dan Ibu saat ini. Boleh nanti dituliskan, diisi, boleh menggunakan sticky note, misalkan mau bahagia, silakan ditulis gitu ya. Nah, atau jika tidak mau menggunakan sticky note, bisa juga menggunakan teks. Seperti ini, misalkan lagi sedih, silakan ditulis. Atau mau menggunakan foto, bisa diambil misalkan dari Google, emosi bahagia. Misalkan. Kemudian di slide kedua, hanya 2 pertanyaan. Apa yang Bapak dan Ibu pahami tentang STEM? Ya, cari gue saya mau lagi mas materi. Tapi enggak di. Udah nggak apa-apa. Kalau kesulitan menggunakan Jamboard, boleh nanti menggunakan Quizzes. Saya hapus saja Jamboardnya. Karena belum ada yang ngisi ya. Diminta keaktifannya Bapak dan Ibu ya. Nanti yang aktif akan ada hadiah dari tim guru ahli. Dari Bu Wulan sebagai ketuanya. Yang kemarin isi materi. Mangga. Balik ayo. Kemana beda jalur?
Oke, kalau kita langsung saja deh ke materi ya. Saya sharing dulu di sini. Halo. Ya Pak? Iya, iya. Harus sudah mencari. Ayo. Udah kelihatan ya Pak? Udah. Ya Bapak dan Ibu, kita sekarang materinya tentang STEM ya. STEM itu sudah dikenal dari tahun 2017. Kalau saya mengenalnya sendiri, sebenarnya kalau di luar negeri itu sudah dari tahun 2015 ya. Nah kemudian STEM ini dikenal sebagai pembelajaran yang sangat sesuai dengan pendidikan abad 21. Enggak. Nah, di mana kebutuhan peserta didik abad 21 adalah pembelajaran yang diferensiasi. Jadi STEM ini sangat cocok dengan kurikulum 2013, sangat juga cocok dengan sekarang kurikulum paradigma baru. Di mana paradigma baru itu adalah pembelajaran yang mementingkan diferensiasi yang memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kemarin sudah dibahas sama materi sebelumnya, kebutuhan belajar itu meliputi kesiapan belajar siswa, ya, minatnya mereka, dan profil belajarnya. Profil belajar ini seperti tingkat kecerdasannya, apakah dia naturalistik, ataukah dia dari gaya belajarnya visual, dan kinestetik. Jadi STEM ini sangat memperhatikan tentang karakteristik peserta didik, yang merupakan salah satu kompetensi yang memang harus dikuasai oleh seorang guru. Dan mungkin kita sudah hafal secara teori ya 4 kompetensi tersebut, tetapi mungkin dalam prakteknya kita kadang sering melupakan pentingnya kita memperhatikan karakteristik peserta didik seperti itu. Nah, pembelajaran abad 21 ini sangat membutuhkan knowledge work. Di sini bekerjanya membutuhkan brain power, itu kekuatan otak, kekuatan pikiran, seperti mencipta, inovasi, dan kolaborasi. Dan juga think tool itu membutuhkan alat teknologi dan layanan digital, seperti itu learning research. Di sini membutuhkan penelitian, memperhatikan pembelajaran autentik, kemudian mental model building, bagaimana sosial emosional siswa itu harus diperhatikan, motivasi siswa, internal motivasi bukan eksternal, kemudian multiple intelligence seperti Garner ya yang harus kita kuasai, kemudian social learning, bagaimana siswa bisa melakukan kehidupan sosial gitu, jadi tidak hanya individualistik seperti itu, dan juga digital lifestyle. Nah, paradigma pembelajaran abad 21 ini cirinya yaitu yang pertama, informasi itu tersedia di mana saja dan kapan saja bisa diakses. Dan model pembelajaran itu diarahkan untuk mendorong peserta didik itu mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Jadi jangan kita memberikan materi atau konten yang begitu banyak, tapi siswa kalau bisa diizinkan untuk membaca buku, kemudian menggunakan internet atau handphonenya untuk mencari sumber informasi. Jadi kemudian yang kedua adalah komputasi, lebih cepat memakai mesin. Di mana pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah atau menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Jadi kita harus merangsang siswa untuk menemukan dan merumuskan masalah yang ada di lingkungannya. Jadi tidak cuek dengan kondisi lingkungan, tidak cuek dengan masalah-masalah yang ada di depan mata. Yang ketiga cirinya itu ada otomasi, di mana menjangkau segala pekerjaan rutin. Dan untuk pembelajarannya itu, pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analisis atau pengambilan keputusan, bukan berpikir mekanis atau rutin. Jadi bukan kita yang nanti kamu buat ini ya, tetapi ide. Kalau bisa siswa itu diajak untuk berpikir, menganalisis, dan juga menemukan ide. Bukan dia mengkonsumsi ide dari kita. Dan ciri yang berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi itu bisa dilakukan dari mana saja dan kemana saja dengan teknologi yang sekarang semakin canggih gitu ya. Kita tidak lagi menggunakan handphone untuk bertelepon, tetapi juga untuk video call. Nah, model pembelajaran yang bisa digunakan yaitu pembelajaran yang menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah.
baik itu yang pembelajaran online maupun pembelajaran luring sekarang PTM. Jadi siswa dikelompokkan dengan teman-temannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah. Di sana akan melatih kolaborasi siswa. Kemudian implikasi dan tantangan pendidikan abad 21 bagi pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih gitu. Apalagi sekarang kita di tahun 2013 akan digantikan dengan paradigma baru seperti itu. Karena memang Indonesia ini diprediksikan tahun 2045 itu kita akan memiliki generasi emas di mana usia produktif, usia 25 sampai 30 tahun itu pada tahun 2045 itu akan melimpah di Indonesia gitu. Dan mereka semua itu harus dilengkapi dengan keterampilan abad 21. Apabila tidak dibekali dengan keterampilan abad 21, maka bukannya menjadi kekuatan kita, tetapi menjadi kelemahan atau beban bagi negara. Gitu. Dan keterampilan abad 21 yang dibutuhkan oleh setiap siswa atau murid kita itu yang pertama adalah kualitas karakter. Di mana karakter itu kalau sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Hampir sama ya dengan yang sebelumnya yaitu religius, nasionalisme, kemandirian, integritas. Dan yang kedua, dia adalah literasi. Di mana literasi itu bukan hanya membaca dan menghitung saja. Literasi yang dasar itu adalah literasi bahasa. Yang minimal, selain bahasa Indonesia, juga menguasai bahasa internasional, seperti itu. Baik membaca, menulis. Kemudian literasi numerasi, kemampuan menggunakan angka-angka dan pola-pola. Literasi sains, jadi literasi sains itu bukan hanya milik IPA, tetapi literasi itu semua mata pelajaran. Sains itu kan adalah penelitian, percobaan gitu. Kemudian literasi digital teknologi, kemampuan dalam menggunakan alat teknologi dan juga bijak dalam menggunakan teknologi gitu. Jadi dan literasi digital ini bukan hanya milik guru-guru TK saja, tapi semua guru dan siswa harus menguasainya dan memanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Literasi finansial atau literasi keuangan. Jadi anak itu harus diajarkan bagaimana dia dikasih uang dan juga menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan juga kalau bisa diajarkan untuk berwirausaha dari dini mungkin. Yang berikutnya adalah literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya ini mengenal berbagai budaya yang berbeda-beda, di mana kita Indonesia itu memiliki budaya yang sangat berbeda dengan orang-orang Barat seperti itu. Dan juga kewargaan itu misalkan dia sebagai warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban, dia harus tahu gitu haknya apa, kewajibannya apa. Nah, kemudian yang ketiga itu kompetensi yang dikenal dengan 4C. Berpikir kritis, kreatif, dan bisa berkomunikasi dan berkolaborasi. Nah, diharapkan generasi-generasi yang sekarang itu yang ada di SMP, SMA, nanti dia tahun 2045 itu menjadi para pemimpin, menjadi penerus kita, itu menjadi manusia-manusia literat di abad 21. Literat bahasa tulisnya, literat numerasinya, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya kewarganegaraan. Jadi bukan hanya literasi membaca saja, tetapi semua literasi harus dikuasai untuk menjadi pelajar yang profil Pancasila seperti itu. Nah, keterampilan abad 21 itu kita fokus yang berhubungannya dengan STEM itu adalah penelitian dari beberapa artikel atau jurnal internasional bahwa STEM itu bisa menyebabkan siswa-siswa itu sesuai dengan memiliki kompetensi abad 21. Bisa critical thinking, bisa berkolaborasi, komunikasi, dan kreatif. Nah, apa sih itu critical thinking dan sebagainya? Nah, critical thinking itu adalah kegiatan PBM-nya dirancang melalui pendekatan saintifik. Ini masih dengan menggunakan yang sudah kita kenal di Kurikulum 2013. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Jadi, saintifik itu harus selalu ada pendekatan saintifik itu. Jadi, jangan selalu siswa itu diberitahu, kemudian gurunya yang aktif melakukan demonstrasi, sedangkan siswanya hanya mendengar. Dan biasanya kalau menurut penelitian, bahwa jika siswa sering diberitahu, malah dia akan mudah lupa. Beda dengan kalau dia melakukan, dia akan mudah ingat. Nah, critical thinking ini, pada saat siswa menemukan masalah, dia akan merenung
bernalar gitu. Siswa itu tidak akan stres, dia tidak akan sedih. Kemudian dia akan berpikir, menganalisis dan mensintesis. Menganalisis itu di breakdown masalahnya gitu, diidentifikasi apa sih akar permasalahannya gitu. Kemudian dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil, kemudian dicari jalan keluarnya, diselesaikan satu demi satu, dan akhirnya nanti akan menemukan solusi atau menyimpulkan dan juga membuat koneksi. Nah, untuk creativity sendiri adalah kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain. Bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru yang berbeda. Dia akan mendapat gagasan, dia akan melakukan elaborasi, dan dia juga akan mengambil resiko untuk menyampaikan ide-idenya, dan juga akan dia berani untuk melakukan kesalahan, dan jika dia menemukan kesalahan dia akan mengevaluasinya untuk penyempurnaan seperti itu. Kemudian komunikasi itu memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia. Jadi tulisan itu seperti bercakap-cakap, tulisan itu melalui surat, WA gitu ya. Kemudian multimedia, ya video dan sebagainya. Di mana orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik itu dia biasanya bisa mampu memberikan informasi yang tepat, mampu memotivasi, dan juga mampu mendengarkan secara efektif, bukan hanya memberitahu saja. Dan juga pandai untuk melakukan negosiasi atau membujuk. Kemudian kolaborasi itu kompetensi di mana mampu bekerja sama dalam kelompok. Dia bisa beradaptasi dengan berbagai peran dan tanggung jawabnya, menempatkan empati pada tempatnya, dan menghormati perspektif yang berbeda-beda. Karena setiap orang itu tidak mungkin memiliki keinginan dan ide yang sama, pasti akan memiliki berbeda-beda. Jadi bagaimana dia selaras dengan orang yang berbeda pendapat atau keinginannya dengan dia. Itu di sini cirinya saling menghormati, mau berkompromi, bisa membangun kesepakatan, dan kesepakatan yang sudah dibuat itu dia bertanggung jawab atau konsekuen ya dengan tanggung jawabnya itu. Nah, ini adalah contoh aktivitas pembelajaran abad 21 yang mencirikan 4 kompetensi tersebut. Misalkan berpikir kritis itu, misalkan aktivitas pembelajarannya siswa mengidentifikasi masalah mengenai keterbatasan lahan di perkotaan. Ini contohnya saya ke pembelajaran IPA ya. Nah, apa sih masalah keterbatasan lahan di perkotaan itu? Siswa disuruh untuk menganalisis dan mengidentifikasi. Jadi mungkin keterbatasan lahan di perkotaan itu karena memang banyaknya bangunan yang digunakan seperti itu. Dia mendata gitu, dan jadi berpikir kritis ini bukan berpikir yang vokal tetapi tidak berdasarkan data gitu ya. Jadi bukan berbunyi nyaring tapi kosong isinya gitu, tetapi berdasarkan fakta dan data. Kemudian berpikir kreatif itu siswa mampu membuat desain sesuai dengan solusi terbaik yang dipilihnya. Aktivitas pembelajaran misalkan kalau karena dalam pembelajaran IPO itu ada project, biasanya dia ingin membuat suatu alat, misalkan kalau saya misalkan media pembelajaran seperti kata surya, dia bisa membuat desainnya itu, saya akan menggunakan triplek, atau saya akan menggunakan styrofoam, atau saya menggunakan planetnya itu menggunakan tanah, atau menggunakan bola-bola pingpong. Itu adalah salah satu dari berpikir kreatif. Kemudian kolaborasi. Aktivitas pembelajaran siswa dalam kelompok membuat purwarupa perangkat hidroponik sesuai dengan desainnya. Jadi mereka berkelompok untuk melaksanakan proyek. Kemudian komunikasi, setelah mereka membuat proyek, mereka mengkomunikasikan, memperhatikan hasil pembuatan purwarupanya. Kemudian mereka kalau salah atau gagal, jadi evaluasi kesalahannya di mana untuk dicari solusinya, seperti itu. Nah, di sini adalah beberapa kompetensi abad 21 yang bisa didapatkan oleh siswa apabila dilakukan pembelajaran dengan pendekatan STEM.
yaitu kreativitas, berkolaborasi, komunikasi, research atau melakukan penelitian, problem solving, menyelesaikan masalah, critical thinking. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pembelajaran abad 21, tentang STEM, tapi tentang STEM sendiri apa sih STEM ya? STEM ini sebenarnya adalah pendekatan ya, bukan model, bukan metode, tapi itu pendekatan pembelajaran yang itu diawalinya dari Amerika karena mereka melihat siswa-siswa di sana itu tidak ada ketertarikan dengan sains, dengan teknologi, engineering, matematik. Mereka itu pengennya menjadi orang yang kaya, menjadi pengusaha, menjadi YouTuber, seperti itu ya. Pembelajaran sains itu tidak ada ketertarikan, dan biasanya orang-orang ilmuwan itu kerjanya capek lelah tetapi tidak dihargai, seperti itu. Nah, dari Amerika tersebut mulailah dibuat suatu pembelajaran bagaimana siswa agar suka sains, teknologi, dan matematik itu dikemas dengan STEM. Jadi pembelajarannya menarik, gitu, tidak membosankan. Di sini untuk penjelasannya, STEM itu terdiri dari sains. Sains itu yang digunakan, sains adalah kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Jadi di sini pengintegrasian empat bidang studi ya. Sains itu bukan IPA. Sains itu adalah ya tadi kajian tentang fenomena alam. Fenomena alam itu kan banyak ya, bisa banjir, bisa juga sampah gitu, yang melibatkan observasi. Nah, observasi ini pengamatan. Pengamatan ini tidak hanya melalui mata, bisa melalui hidung, bisa melalui tangan, dan observasi ini melibatkan panca indera. Kemudian biar akurat, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat. Kalau misalkan saya mengatakan ini menurut tangan saya suhunya panas, tapi kan berapa derajatnya kita tidak tahu, maka membutuhkan alat itu termometer. Dia itu panjang atau pendek. Nah, untuk memastikannya, keakuratannya itu menggunakan alat ukur, penggaris, seperti itu. Nah, untuk teknologi itu adalah inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi teknologi itu adalah digunakan alat untuk membantu manusia memenuhi kebutuhannya gitu. Contohnya kayak misalkan kita ingin melakukan komunikasi dengan seseorang, tetapi seorang tersebut jauh sekali, akhirnya kita menggunakan teknologi membuat alat, yaitu telepon, seperti itu. Kemudian untuk matematikanya itu di sini kita menggunakan matematika itu adalah ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan dan menyediakan bahasa bagi teknologi, sains, dan engineering. Nah, jadi matematika ini dikatakan sebagai ilmu bahasa dalam STEM. Kemudian engineering itu pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain atau merancang, mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem, material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Jadi dengan barang yang sederhana, bagaimana kita bisa membuat alat yang sangat bernilai jual tinggi dan ekonomis dan serta ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan, seperti itu. Nah, pendidikan STEM adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, teknik, matematika terintegrasi dengan proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan profesional. Nah, pendidikan STEM ini menunjukkan kepada siswa bagaimana konsep, prinsip, teknik sains, teknologi, engineering, dan matematika digunakan secara integrasi untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, tujuan dari pendidikan STEM ini, tujuannya yaitu tujuan untuk siswa itu menguasai literasi STEM, sains, teknologi, dan matematik. Siswa memiliki kompetensi abad 21, memiliki kesiapan sebagai tenaga kerja STEM, sebagai engineer, seperti itu, ya, ilmuwan, dan sebagainya. Siswa memiliki minat dan keterlibatan, dan siswa bisa melakukan koneksi atau kolaborasi. Tujuan untuk pendidik yaitu untuk meningkatkan konten STEM, biar menarik, seperti itu, tidak membosankan.
Dan juga untuk meningkatkan pedagogical content knowledge, yaitu kemampuan pedagogis ya. Nah, hasil pendidikan STEM sendiri untuk siswanya dari hasil penelitian itu adalah hasil untuk siswa itu memiliki keinginan untuk belajar dan berprestasi. Dan siswa memiliki kompetensi abad 21 yang 4C itu kreatif, kolaborasi, komunikasi, dan critical thinking. Dan siswa pun ternyata menjadi lebih tekun dan gigih belajar dalam meningkatkan prestasi gitu karena pendekatan STEM ini dibuat begitu menyenangkan. Dan siswa pun mulai menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan STEM. Kemudian meningkatkan minat siswa terhadap STEM dan mulai mengembangkan identitas STEM. Jadi mereka membuat kelompok pecinta STEM gitu ya. Dan sekarang STEM itu sudah berkembang menjadi STEAM, Science, Technology, Engineering, Art atau seni dan matematik. Kemudian kemampuan untuk membuat koneksi di antara disiplin STEM. Nah, hasil untuk pendidik yaitu adanya perubahan dalam praktik pembelajaran dan adanya peningkatan kompetensi STEM dan PCK. Nah, karakteristik STEM itu secara umum, yang pertama, dia mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, dan matematik dalam satu pengalaman belajar. Walaupun kalau sekarang di paradigma baru itu kita ada pembelajaran proyek, semua mapel masuk ke situ ya, dan itu memang sangat lebih bagus lagi. Gitu. Yang kedua itu ada pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiganya adalah proses EDP. Yang sangat penting itu STEM itu harus ada EDP-nya, Engineering Design Process. Jadi itu ada proses mendesain, jangan tiba-tiba mereka itu saya akan buat mobil-mobilan Bu, gitu, tapi tidak mendesain dulu, langsung dibuat gitu. Jadi mereka mencoba rancangan pertama, gagal, rancangan kedua lagi. Jadi di situ ada percobaan-percobaan yang dilakukan dengan data dan juga informasi yang mereka temukan. Gitu. Nah, bagaimana analisa STEM pada kurikulum 2013? Karena kita masih belum kurikulum paradigma baru, jadi saya masih menggunakan analisa STEM pada kurikulum 2013. Yang pertama, maka kita harus melihat kompetensi dasar, ya. Kita analisis KD-KD dan topik mana yang sesuai dengan STEM pada kurikulum 2013. Karena ada beberapa KD di mata pelajaran yang memang tidak pas untuk dengan STEM seperti itu. Nah, yang kedua, setelah kita menemukan KD tersebut, maka kita buat indikatornya. Indikator yang pertama, identifikasi KD yang dapat dirancang pembelajaran dengan pendekatan STEM. Identifikasi topik dari KD yang dapat dirancang pembelajaran dengan pendekatan STEM, kemudian merumuskan indikator pencapaian kompetensi sesuai dengan pendekatan STEM, dan yang keempat, membuat analisis STEM pada topik terpilih. Jadi udah menentukan KD-nya, kita identifikasi topiknya, kita rumuskan indikator, kita buat analisis STEM pada topik yang terpilih. Nah, langkah-langkahnya di sini saya jelaskan lagi. Identifikasi berbagai KD, baik itu pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan pembelajaran berbasis STEM, kemudian identifikasi topik yang sesuai dengan KD, membuat rumusan indikator, dan analisis STEM pada topik terpilih. Nah, contoh ini pada mata pelajaran IPA ya, atau fisika ini SMA, KD-nya 3.1 menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar. Ada juga KD 4.1-nya membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan benda tegar. Ini sangat cocok untuk digunakan pada pendekatan STEM. Contohnya lagi KD 3.3 menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pengetahuannya. Kemudian keterampilannya merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statik. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, kemudian topiknya apa? Topiknya adalah keseimbangan benda tegar dan fluida. Indikatornya apa? Nah, ini. Mengidentifikasi masalah tentang penerapan keseimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perahu. Mengidentifikasi masalah tentang massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan konsep keseimbangan benda tegar pada rancangan perahu.
Dan yang keempat, menerapkan hukum Archimedes pada rancangan perahu. Dan yang kelima, merancang purwarupa perahu. Purwarupa itu kayak semacam prototipe atau desain ya. Kemudian merangkai purwarupa perahu sesuai rancangan, menguji coba purwarupa perahu, mengevaluasi data hasil uji coba. Jadi perahu yang sudah dibuat diuji coba, perahunya ini bisa berjalan atau perahunya ini awet atau enggak gitu ya. Kemudian setelah diuji, mengevaluasi data hasil uji coba. Kemudian kalau memang ada kesalahan, dirancang ulang purwarupa perahunya, kemudian dikomunikasikan teknologi purwarupa perahunya. Apa kelebihan dan apa kekurangannya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, untuk analisa STEM-nya sendiri, kita buat seperti ini. Science-nya apa? Science itu kan ada konsep faktual itu fakta, konseptual, dan juga ada prosedural. Faktualnya misalkan setiap benda tegar memiliki titik keseimbangan. Benda yang berada dalam pengaruh zat cair mengalami gaya Archimedes, kayak dorong ke atas. Konsepnya yaitu keseimbangan benda tegar, titik berat, dan hukum Archimedes. Proseduralnya, prosedur merancang perahu layar yang dapat mengapung dan memiliki keseimbangan yang baik. Kemudian untuk teknologinya itu menggunakan komputer atau internet untuk mencari informasi. Jadi mencari informasi tentang apa itu perahu, kemudian apa sih yang dibutuhkan misalnya. Kemudian yang kedua adalah teknologi itu adalah membuat purwarupa perahu layar. Purwarupa. Jadi dia membuat desainnya, oret-oretannya gitu ya, gambarnya. Atau desainnya. Kemudian engineering-nya. Nah, di engineering-nya ini dia merancang, membuat, menguji, mencoba, merevisi, dan mengkomunikasikan purwarupa. Nah, di engineering-nya ini mereka mulai merangkai. Membuat sesuai dengan apa yang purwarupa mereka desain. Nah, di matematikanya apa sih yang dilakukan? Menentukan posisi titik berat purwarupa perahu, menghitung massa jenis benda, menghitung gaya Archimedes pada perahu, dan menentukan bentuk yang presisi, yang pas. Nah, tadi dikatakan bahwa pembelajaran STEM ini salah satu cirinya itu adalah adanya EDP, Engineering Design Process. Nah, EDP ini banyak sekali dikembangkan oleh para tokoh. Ya, di sini macam-macam EDP-nya ada model EDP Robert and Capraro. Dia itu memulainya dari problem and construction, kemudian ada research, ada ide, analisis ide, by membangun, melakukan tes dan melakukan ulang, kemudian mengkomunikasikan dan merefleksi, itu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 tahapan. Kemudian ada juga EDP Anazoli, dimulai dari kalau disingkatnya itu bertanya, imagine, mengimajinasikan, plan, merencanakan, create, mencipta. Di mana bertanya ini adalah define the problem, mencari masalahnya apa, merumuskan masalahnya, dan ada research, melakukan penelitian dengan membaca dari literatur, kemudian develop itu di sini mengimajinasikan, membangun atau mendesain. Kemudian dari desain-desain yang dibuat, dia melakukan rencana, memilih satu desain yang paling bagus gitu, yang kira-kira bisa dilaksanakan. Nah, create ini ada 2, ada membuat, kemudian dites, ada kesalahan, dievaluasi, dibuat lagi. Dan yang terakhir improve design, yaitu mengkomunikasikan. Nah, Bapak dan Ibu bisa nanti memilih mana yang pas EDP-nya. Kemudian ada juga Jaimbeck. Di sini ada 7, hampir sama sih ya, identity and define problem, gather information, mendapatkan informasi, sama kayak research, mengidentifikasi solusi yang mungkin, meng-create prototype, merancang desain, mengevaluasi dan mengetes rancangan, kemudian refine, kemudian mengkomunikasikan. Intinya hampir sama sebenarnya dari ketiga model EDP tersebut. Nah, kalau disingkat seperti ini, jadi ketiga EDP tersebut sebenarnya ada pertanyaan. Yang pertama ada bertanya, yang kedua imagine, yang ketiga plan, yang keempat create, yang kelima improve. Nah, bertanya di sini adalah apa masalahnya? Kemudian lakukan identifikasi masalah,
Kemudian apa sih kendalanya, apa masalahnya, apa kendalanya, seperti itu. Kemudian bagian di sini brainstorming untuk mendapatkan solusi terbaik. Plan, merencanakan, buat rencana dengan cara mendesain atau merancang dan buat daftar kebutuhan proyek yang akan dibuat. Yang create di sini ikuti rencana Anda, buatlah sesuatu dan lakukan uji coba terhadap proyek Anda. Improve di sini adalah lakukan perbaikan untuk mengembangkan proyek agar menjadi lebih baik. Nah, bisa juga mengulangi kembali langkah 1 sampai dengan 5 sampai menemukan benar-benar desain yang pas atau cocok. Nah, tahapan EDP yang sederhananya lagi bisa seperti ini. Mengidentifikasi masalah, bertukar pikiran, brainstorming, desain, membuat desain, kemudian konstruksi, membangun. Apabila dites ternyata ada kesalahan, bisa didesain ulang. Apabila dites udah bagus dan kita udah merasa itu puas, bisa berbagi solusi, dikomunikasikan. Nah, dalam dalam pendekatan STEM itu, kalau kita ingin melaksanakan pembelajaran STEM di kelas kita, ini bukan hanya untuk IPA saja, semua mata pelajaran juga bisa melakukan pembelajaran dengan pendekatan STEM atau STEM, ya, dengan seni di sini. Nah, ini ada 3 model yang sudah bisa dilakukan, yaitu 5E, ini tokohnya Gaibi, kemudian Project Based Learning, PJBL-nya yang suka kita gunakan dalam kurikulum 13, itu PJBL-nya Lukas, ya. Yang harus kita tahu, model ini kan ada sintak-sintaknya ya. Model ini nggak boleh sintaknya diputar-putar. Sintaknya terus berurutan dari 1, 2, sampai 3. Dan yang ketiga ini adalah yang PJBL STEM. STEM ini PJL terbaru yang dikenakan oleh Laboy dan Rus. Nah, model 5E ini apa saja? 5 ini engagement, mengidentifikasi masalah dan constraint, exploration, research, analisis ide, explanation, kemudian elaboration, dan evaluasi. Ini model 5E. Nah, ini project based learning yang suka kita laksanakan di dalam pembelajaran kurikulum 13. Menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, kemudian menyusun jadwal, melakukan monitoring, kemudian menguji hasil, dan mengevaluasi pengalaman. Nah, ini PJBL, STEM, Laboy-Rose, itu yang ada 5. Refleksi. Refleksi ini membawa siswa ke dalam konteks masalah dan memberikan inspirasi kepada siswa agar dapat segera mulai menyelidiki atau investigasi. Jadi, dikasih refleksi. Misalkan tentang sampah ya. Misalnya itu refleksi menurut kamu, coba deh kamu keluar sekolah. Bagaimana perasaan kamu melihat lingkungan sekolah kita? Dia berefleksi, oh ya Bu, banyak sampah, kotor, gitu kan. Kemudian yang kedua, research. Guru memberikan pembelajaran sains, memilih bacaan, atau metode lain untuk mengumpulkan sumber informasi yang relevan. Kemudian dia mendata kira-kira sampah itu bisa nggak ya bagaimana caranya solusi biar sampah itu bisa bersih gitu sekolahnya. Dia research, nah, terus bisa nggak sampah ini diolah? Ya, dia research dengan membaca buku, membaca di internet, atau mengunjungi suatu tempat pengolahan sampah, seperti itu ya, untuk menghasilkan data. Yang ketiga, discovery. Beberapa model dari STEM PJBL melalui siswa menjadi kelompok kecil untuk menyajikan solusi yang mungkin untuk masalah, berkolaborasi, dan membangun kerjasama antar teman dalam kelompok. Nah, discovery ini siswa-siswa tersebut dibuat dalam kelompok-kelompok kecil sehingga mereka dilatih untuk melakukan riset, mereka menemukan sendiri solusinya. Mereka berkolaborasi, berdiskusi. Kira-kira gimana ya sampahnya, kita mau buat apa nih gitu. Apakah mau daur ulang, apakah mau diolah. Nah, yang keempat, application. Siswa menguji produk yang dibuat dari ketentuan yang ditetapkan sebelumnya. Hasil yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki langkah sebelumnya. Nah, kalau mereka udah mulai ide, misalkan, kita akan mengolah si sampah plastik ini menjadi biodiesel, misalkan, atau menjadi apa gitu, atau menjadi kompos. Nah, maka mereka melakukan aksi, mengaplikasikan, atau mereka membuat alat pencacah sampah atau apa gitu ya. Yang terakhir, communication. Peserta didik mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi
maupun kemampuan untuk menerima dan menerapkan umpan balik yang konstruksi. Nah, setelah mereka merancang, ada hasilnya, mereka mengkomunikasikan kepada lingkungan. Bisa secara lisan presentasi, bisa juga dengan membuat poster, bisa juga dengan membuat video, seperti itu. Nah, ini adalah contoh pembelajaran STEM dengan PJBL. Dengan PJBL STEM, ya, di sini adalah terbelakang masalah, siswa tidak dapat meneliti masalah, kurang efektif dalam menyelesaikan masalah, dan sulit menemukan solusi. Nah, masalah kontekstualnya yaitu terdapat limbah organik sekolah, pupuk AB-mix untuk hidroponik sangat mahal harganya. Nah, di sini ada terbelakang masalah. Jadi siswa itu memiliki kemampuan seperti itu, tidak dapat mengidentifikasi masalah, kurang efektif dalam menyelesaikan masalah, sulit menemukan solusi. Nah, di sini ada masalah kontekstual. Di sekolahnya banyak limbah organik sekolah. Mereka ingin membuat hidroponik, tetapi pupuk AB-mix ini sangat mahal. Nah, dengan pendekatan STEM, mereka ingin memecahkan masalah limbah organik kantin sekolah. Mereka ingin membuat limbah organik kantin dan pupuk AB-mix dengan menggunakan limbah organik. Akhirnya dibuat seperti ini, ya. Kemudian contoh yang lainnya. Ini dia menggunakan yang pelaksanaannya, ya. Yang pelaksanaannya di sini mendefinisikan masalah, define a problem, kemudian merencanakan solusi, membuat dan menguji coba modelnya. Itu jadi dia masalahnya itu tadi sampah, ya. Kemudian merencanakan solusinya itu akan membuat pupuk AB-mix, kemudian melakukan percobaan ini. Kemudian si pupuknya itu digunakan untuk menanam tanaman hidroponik dan direfleksi. Nah, ini untuk proses pembelajarannya PJBL STEM Laboratoire refleksi. Mereka pertama melakukan pengamatan video. Siswa mengamati video, kemudian guru melakukan pertamanya yang efektif, gitu ya. Mungkin disajikan video tentang banyaknya sampah, seperti itu. Dan guru bertanya, kira-kira ini sampah masalah apa bukan masalah. Kemudian bagaimana solusinya biar sampah ini tidak menjadi masalah dan malah memberikan manfaat bagi kita. Jadi merubah sampah menjadi uang, seperti itu, ya. Kemudian mereka melakukan research, mengumpulkan informasi, kemudian mengumpulkan ide-ide untuk membuat desain, seperti itu. Kemudian discovery-nya mereka presentasi hasil diskusi mengenai desain solusi yang mereka buat. Maka kelompok kami akan membuat ini, kelompok kami akan membuat ini. Ya, mereka berdiskusi. Kemudian hasil diskusinya itu ditanggapi, dikasih masukan. Kemudian masing-masing kelompok melakukan implementasi desain. Hasilnya kemudian hasil yang sudah didapatkan diuji coba pada tanaman hidroponik. Kemudian setelah itu dilihat hasilnya bagaimana, dilakukan refleksi, kemudian mereka mengkomunikasikan, mencatat hasil uji cobanya, kemudian melakukan perbaikan desain yang diperlukan, seperti itu. Nah, ini contoh yang lainnya lagi adalah problem limbah plastik sekolah. Kalau tadi kan limbahnya organik, nah sekarang limbah plastik. Di sini ada gelas, ya. Bagaimana sih mereduksi limbah plastik sekolah? Bagaimana mengelola limbah plastik di sekolah? Bagaimana mendaur ulang botol plastik? Ini ada pertanyaan yang bisa membuat siswa berpikir, gitu ya. Bagaimana limbah plastik dikonversi menjadi bahan bernilai? Bagaimana konstruksi insinerasi berskala kecil di sekolah yang aman bagi lingkungan? Nah, mereka akhirnya di sini mereka di sini ada yang membuat mesin pencacah plastik menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Ada yang mengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak, dibakar, didestilasi, kemudian ditampung. Kemudian ada juga yang membuat menjadi mobil-mobilan, gitu ya, limbah plastiknya. Itu adalah ide-ide dari para siswa, jadi bukan dari ide si gurunya. Ya, demikianlah presentasi saya tentang STEM, Bapak dan Ibu.
Apabila ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam, Pak Izin Abdul. bertanya. Ya, silakan. Untuk metode STEM ini, apakah nantinya dalam aplikasinya ini bisa diaplikasikan secara mapel tersendiri ya, misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia itu sendiri, atau bisa di blended ya sama pelajaran lain seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia jadi satu, kemudian nanti gabung lagi sama TIK seperti itu, atau seperti apa Ibu Desi? Kalau yang terima kasih sama-sama Pak Abdul. Jadi kalau yang saya lakukan selama ini tentang STEM, saya hanya pelajaran IPA ya, mengintegrasikan sains, teknologi, dan matematik. Tapi kalau untuk perkembangan sekarang itu, STEM itu bisa diaplikasikan di semua pelajaran. Bisa sendiri bahasa Indonesia juga, bisa juga dengan kolaborasi semua mapel. Tapi pendekatannya pendekatan STEM. Nah, tadi kan dikatakan STEM itu harus berbasis proyek ya. Nah, Bapak untuk EDP-nya juga harus jalan. EDP-nya mau pakai yang mana terserah. Jadi yang bisa dipakai proyeknya juga boleh yang tadi yang sudah biasa kita lakukan di kurikulum 13 seperti itu Pak. Jadi fleksibel sih Pak. Apalagi sekarang untuk kurikulum 13 itu kan mengintegrasikan literasi dan numerasi ya. Numerasi itu sebenarnya kan matematika juga kan. Literasi itu ya literasi bukan hanya literasi bahasa aja seperti itu. Jadi itu Pak Abdul. Sangat memungkinkan. Oke, terima kasih Bu Desi ya, atas jawabannya. Yang lainnya silakan. Karena memang sebenarnya diharapkannya lebih keaktifan ya Bapak dan Ibu ya. Saya juga tadi PPT-nya sangat banyak sampai 40. Karena memang untuk STEM ini memang kalau saya kemarin yang terbaru DP4TK IPA lebih ke membuat alat. Saya seminggu pelatihannya. Jadi kita itu diberikan alat-alat kemudian awalnya kita disuruh silakan kamu buat apa saja dengan alat ini. Namanya Gigu, ada rekamannya sih, nanti mungkin saya akan sambil menunggu teman-temannya karena masih banyak waktunya ya. Dan juga ada dari alat yang sama, kami per kelompok itu membuat, ada yang membuat gunting, ada yang membuat kursi, ada yang membuat dorongan. Nah, kemudian yang kedua kami dikasih kertas. Kertas itu silakan buatlah jembatan dengan menggunakan satu lembar kertas gitu. Gunakan ide kamu. Ya, dan kertas itu subhanallah gitu. Kalau lembar kertas yang tipis kalau hanya ditaruh untuk menampung beban waktu itu itunya adalah susu Milo yang kecil itu bisa sampai menampung 10 gitu. Jadi ternyata pola-pola matematik dalam kita menggulung kertasnya, kita